Halo, saya Raham dan selamat datang di Gamer Weekly, di mana kami akan merangkum berbagai berita menarik selama 1 minggu ke belakang ini. Jadi ada berita menarik apa aja di minggu ini? Yuk langsung kita bahas di video. HoYoverse umumkan game open world baru mereka yang kelihatan ambisius tapi mungkin bikin perasaan kalian campur aduk. Baru aja HoYoverse ngenalin Varsapura, proyek open world flagship baru yang dibangun pakai Unreal Engine 5. Mereka juga ngerilis 30 menit gameplay perdana yang di-capture dari environment setara RTX 4090 dan kualitasnya kelihatan gila banget. Tapi buat kalian yang berharap ini bakal jadi game AAA premium, apalagi lihat dari kualitasnya yang kelihatan cakep banget, ekspektasinya harus ditahan dulu. Lowongan baru untuk Senior Live Operation Manager ngasih indikasi kalau Varsapura dikembangkan sebagai game live service, mirip model Genshin dan Star Rail. Dari deskripsinya, posisi ini fokus ke monitoring harian, stabilitas online, dan kesiapan update version. Sebuah ciri khas dari game live service. Walaupun begitu, Varsapura memang kelihatan jauh lebih ambisius dari proyek Hoyo sebelumnya. Jadi mungkin aja mereka punya pendekatan monetisasi yang berbeda, kita cuma bisa nunggu detail resminya. Jauh ini masih belum ada detail platform dan tanggal rilis resmi. Kalau beneran live service, kalian masih tertarik atau lebih berharap ini jadi game premium? Coba bayangin, Horizon Zero Dawn, ikon eksklusif PlayStation, bakalan jadi MMORPG mobile. Dan lucunya, versi PlayStation-nya itu justru belum pasti. Sony bareng NCSoft baru aja ngumumin Horizon Steel Frontiers, MMORPG pertama di semesta Horizon, rilis di mobile dan PC lewat Purple. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa NCSoft, karena mereka itu bisa dibilang rajanya MMORPG, Lineage, Blade and Soul. Jadi masuk akal kalau Sony mau eksperimen Horizon versi online lewat partner yang udah ahli. Game ini ngebawa kalian ke Deadlands, area luas buat dieksplorasi lengkap dengan mon, manjat tebing, dan glide pakai robot burung raksasa. Kombatnya masih rasa Horizon, tapi ada twist dan inspirasi kuat dari Monster Hunter. Party kecil, fokus PvE, raid yang nggak overkill, dan gameplay berburu robot raksasa yang lebih taktis. Ada taunt, guild, dan fitur sosial biar gampang cari tim dan siap-siap sebelum berburu. Nah, bagian paling ironisnya sendiri, dan produsernya tahu tentang ini, adalah reaksi paling heboh dari fans itu sebuah game Horizon yang nggak ada kepastian tentang port dari PlayStation. Dan mereka sendiri nggak bisa janji apa-apa dulu mengenai hal ini, masih harus diskusi internal. Dan beberapa spekulasi bilang Sony sengaja nahan karena mereka punya project Horizon multiplayer lain yang lebih cocok buat konsol. Jadi ya, salah satu franchise kebanggaan PlayStation ini bakalan debut MMO di mobile duluan. Dan ya, ini adalah timeline yang sangat nggak bisa diekspektasi. Horizon Steel Frontiers ditargetkan rilis 2026 atau awal 2027, dibangun pakai Unreal Engine 5 dan mungkin nanti ke PS5 kalau Sony berubah pikiran. Menurut kalian keputusan Sony ini strategi yang jenius atau malah ngadi-ngadi buat franchise mereka? Valve ini diem-diem sibuk banget ya. Mereka tiba-tiba aja ngumumin 3 hardware baru di ekosistem Steam hardware mereka. Steam Controller, Steam Machine, dan Steam Frame. Steam Controller bentuknya kayak Steam Deck tanpa layar. Fitur paling kerennya tentu aja di touchpad. Ada magnetic thumbstick untuk cegah stick drift. Pucknya juga berguna buat transmitter sekaligus charging station. Dan juga grip sense gyro yang bisa nyelamati kalau kontrolernya di grip. Lalu Steam Machine, PC yang bentuknya kotak kecil jadi bisa ditaruh di mana aja. Valve bilang PC ini senyap banget walaupun mainin game AAA. Dan panelnya bisa kalian custom. Mereka juga klaim Steam Machine ini bisa main game di 4K 60fps dengan FSR berkat CPU dan GPU custom mereka. Tentunya karena ini PC ya, kalian juga bisa jalanin software lain kayak PC pada umumnya. Lalu Steam Frame ini yang paling membagongkan ya, karena VR ini nggak cuma bergantung pada PC kalian buat jalanin gamenya, tapi juga bisa jalan secara standalone pakai SteamOS. VR ini juga ringan dan pakai chip Snapdragon 8 Gen 3. Valve sendiri ngasih wireless adapter 6 GHz buat streaming makin lancar, dan karena headset ini juga punya eye tracking, mereka punya fitur foveated streaming, yaitu teknologi yang bisa fokusin bandwidth streaming ke area yang kalian lihat doang. Jadi area yang nggak dilihat nggak bakalan makan bitrate yang tinggi, dan area yang kalian lihat akan dirender secara detail. Bikin streaming wireless ini teroptimisasi dengan baik dan nyaman. Kalian pun juga bisa mainin game non-VR loh dengan layar virtualnya. Emang Valve itu jago bikin surprise. Kalian sendiri tertarik sama hardware yang mana? Game yang kelihatannya simple kayak The Sims 4 ternyata lagi digosipin bakal dapet remaster gede-gedean lengkap sama upgrade engine. The Sims 4 udah berusia 1 dekade sejak rilis tahun 2014, dan makin kesini banyak pemain ngerasa kalau game ini mulai kerasa berat. Bug di mana-mana, performa turun, dan engine lamanya makin ketinggalan zaman. Banyak fans bilang gameplay dasar
besar The Sims 4 bahkan masih kalah berani dibandingkan The Sims 3 yang rilis di 2009. The Sims 3 punya open world beneran, kota yang hidup, nggak ada loading antar lot, dan simulasi NPC yang jauh lebih dinamis. Nah, rumor The Sims 4 Remaster ini muncul dari laporan Sims Community yang bilang EA lagi ngerjain versi base game baru yang bakal jalan berdampingan sama versi lama. Rumornya fitur besar kayak Seasons dan Growing Together bakal langsung ditanam di versi baru. Plus perombakan engine biar dunianya lebih luas dan loading lebih cepat. Mungkin akhirnya bisa ngejar skala dari The Sims 3. Tapi ada 3 ketakutan besar. Apakah ratusan DLC bakalan kompatibel sama versi baru ini? Save lama bakalan aman atau enggak? Dan apakah ini bakal jadi upgrade gratis atau game baru lagi? Kalau remaster ini beneran, ini bisa jadi pembaruan paling besar sepanjang sejarah The Sims 4. Menurut kalian sendiri, apa yang paling harus diperbaiki biar The Sims 4 ini beneran jadi game life simulation yang bagus? Jadi itu dia berita-berita menarik seminggu ke belakang ini seputar dunia game. Apakah ada berita menarik yang terlewat dan ingin kalian bahas? Langsung aja taruh di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.